Saya suka heran kalau ada orang Kristen masih datengin saya dan ngomong, "Pak, rumah saya kayaknya di lantai 2 belum bersih, Pak." Saya tanya, "Kenapa? Pembantu pada pulang?" Enggak. Kayaknya ada penunggunya, Pak." Share buat kalian semua soal peta. Di dunia kita ada 3 peta. Yang pertama namanya peta politik. Peta politik itu begini, Indonesia 20 tahun lalu itu 27 provinsi. Kalian bisa Google, ya. Sekarang kalau nggak salah jadi 37 karena Papua jadi 3. Oke? Nah, kita harus ngerti gini-ginian. Kalau nggak, kita salah semua. Ngomong salah, doa salah, semuanya salah. Bayangin kalau kita nggak update, kita berdoa, "Tuhan, pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi." Salah kan kita doanya? Kita harus ikutin perkembangan, ya. Dan nggak cuma di Indonesia, ya. Jerman Barat, Jerman Timur. Kalian bisa Google lah. Ya, waktu situasi politik memanas tahun 90, akhirnya tembok Berlin diruntuhin. Dan petanya Jerman berubah. Nggak ada Barat, nggak ada Timur. Sekarang satu Jerman saja. Nah, ini semua yang dinamakan dengan peta politik. Oke? Yang kedua, namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Orang-orang Kristen di zaman saya dulu waktu saya masih mudaan, itu suka melakukan spiritual mapping, pemetaan rohani. Ditemukan di Bandung katanya ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Di Jogja nih paling terkenal ada orang kuat namanya Nyi Roro Kidul. Oke? Dan di banyak daerah ada orang kuat. Nah, ini temuannya spiritual mapping. Oke, pemetaan rohani. Nah, yang saya mau cerita begini buat kalian semua. Saya dari kecil suka diajak ke gereja temennya mama papa saya di Jogja. Saya nggak akan lupa, setiap habis firman Tuhan, Bapak Gembala selalu berdoa, "Nengking Nyi Roro Kidul." Nengking. Ya. Jadi nama Nyi Roro Kidul tuh dari saya kecil saya udah dengar. Nah, singkat cerita, waktu papa saya meninggal 2010, ini teman-temannya datang dari Jogja. Dan mereka, "Jess, apa kabar?" gitu loh. "Kamu sekarang Om dengar pelayanan, sekali-sekali ke gerejanya Om lah," gitu. Dan singkat cerita, saya akhirnya datang di gereja Om ini, sampein firman Tuhan. Dan habis firman Tuhan, Om ini berdoa syafaat kayak biasa pemandangan saya dari kecil. You guys know what happened? Nyi Roro Kidul masih ditengking. Bayangin, ya, after years and years, dari saya kecil, saya mulai berpikir tahun itu, kok nggak kalah-kalah ya? Tiap minggu ditengking pakai nama Yesus, kok nggak kalah-kalah? Why? Nah, saya temukan jawabannya karena ada peta yang seringkali kita nggak pakai. Namanya peta kerajaan sorga. Kita nggak pakai. Peta kerajaan sorga mengatakan Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Saya ulang, semua. Jadi ternyata orang kuat di Jogja bukan Nyi Roro Kidul, tapi saya percaya hari ini orang kuat kita adalah Yesus Kristus. Itu orang kuat kita. Gak ada yang lain. Angkat dia jadi orang nomor satunya kita. Jangan angkat yang lain. Kalau kita terus mengatakan rumah kita ada penunggu yang lain, terjadi seperti iman. Tapi kalau kita mulai ikutin peta kerajaan sorga, ya, kita akan ngomong gini, di rumah saya, setiap sudut, setiap ruangan cuman dipenuhi sama hadirat Tuhan saja. Terjadilah seperti imanmu juga. Saya percaya waktu peta kerajaan sorga menguasai pikiran kita, omongan kita akan sesuai sama peta itu. Kayak hari ini kita lihat Google Map, kita lihat peta yang benar, omongan jadi benar, jalan kita jadi benar, dan kita akan tiba di tempat sesuai titik. Ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Kita akan tiba di tempat itu karena kita ikutin peta yang berasal dari kerajaan sorga. So guys, please do remember, Tuhan bikin tatanan seperti ini, itu cuman karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia sayang sama kita. So what an honor, kita disayang sama Tuhan yang punya semesta alam. Sudah seharusnya, ya, kita menghormati dia, kita mengasihi dia lebih lagi. Ya, kalau kita mahal, jangan hidup murahan. Ya, kalau kita berharga, jangan kasih barang berharga ke yang murahan, dan seterusnya. Hiduplah sebagai orang yang berharga. Ya, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang mahal. Ya, karena kita mahal, dibeli pakai darah yang mahal. Dan itulah prinsip kerajaan sorga. Dan dimanapun kalian berada,
menghadirkan atmosfer kerajaan sorga, bukan atmosfer agama lagi. Ya, kasih lihat bahwa saya disayang sama Tuhan, saya dikasihi, saya diampuni, saya dimengerti sama Tuhan Yesus kita. So stop kasih tahu ke orang-orang saya sayang sama Tuhan, beda soalnya. Ya, tapi mulai kasih lihat ke orang-orang saya disayang sama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kalian semua. Saya percaya kalian selalu sukses dalam studi, ya, harmonis dengan orang tua, dan masa depan kalian akan sungguh penuh dengan keberhasilan. Amin.